Repsol bisa ajukan permohonan pertahankan Alex Paul ke LCR. Repsol sebagai sponsor utama dapat memaksa konfirmasi ulang Alex Marquez dengan Marc dengan mengorbankan Paul Espargaro. Awal Juli lalu sebelum MotoGP 2020 akhir bergulir, HRC mengumumkan bahwa rider Spanyol Paul Espargaro akan bergabung dengan tim pabrikan Repsol Honda. Mereka mengambil Paul dari Red Bull KTM Factory Racing, dipasangkan sebagai tandem rider Spanyol lainnya, Marc Marquez dengan jalan menurunkan juara dunia Moto2, Alex Marquez ke tim satelit LCR Honda. Sekarang kondisi sedikit berubah, di mana Alex yang awalnya diragukan banyak pihak, sekarang menuai hasil awal yang begitu manis lewat 2 podium beruntun. Alex berhasil kejutkan publik MotoGP dengan podium hujan Le Mans dan finish kedua di lintasan kering Motorland Aragon. Hasil ini memastikan kualitas 2 kali juara dunia itu, bahwa ia pantas berada di timnya saat ini. Sayangnya, tahun depan ia harus berganti baju dengan turun ke tim lapis kedua LCR Honda, menjadi tandem rider Jepang, Takaki Nakagami. Tapi, menurut mantan bos Repsol Honda, Livio Suppo, Alex bisa batal turun ke LCR dan tetap di tim pabrikan kalau seandainya Repsol sebagai sponsor utama membuat permohonan resmi untuk hal itu. Baru-baru ini Repsol dan Honda telah memperpanjang kerjasama mereka di Grand Prix untuk 2 musim ke depan, 2021 dan 2022. Intinya, raksasa minyak Spanyol bisa mendorong untuk mempertahankan pasangan kakak adik, Marc dan Alex di tim utama, tapi jelas dengan jalan mengorbankan Paul, yakni dengan dialihkan ke tim LCR. Aneh bahwa Repsol tidak mengklaim kemungkinan mempertahankan Alex untuk 2021, katanya kepada presenter TV, Franco Bobiese dalam acara An Hour with Suppo, sebagaimana diberitakan Tuttomotori Web. Penandatanganan kontrak 2 tahun baru dengan sponsor bersejarahnya menghapus rumor yang muncul tentang kemungkinan ditinggalkannya perusahaan minyak itu. Sekarang Repsol bisa meminta untuk melanjutkan dengan pasangan saudara Alex dan Marc, tegas Suppo melanjutkan. Meski demikian ini masih hanya sebatas kemungkinan yang disajikan oleh opini pria Italia itu. Tapi patut kita perhatikan pergerakan di garasi HRC, kita nantikan saja perkembangannya. Pecco Bagnaia bersedia bantu Andrea Dovizioso juarai MotoGP 2020. Pembalap Pramac Racing, Francisco Bagnaia, menyatakan kesediaan membantu Andrea Dovizioso untuk menjuarai MotoGP 2020, jika Ducati menurunkan tim order, walau secara teknis mereka tak membela tim yang sama. Hal ini, Pecco, sampaikan via GP1. Dengan 4 balapan tersisa, Dovizioso saat ini tengah duduk di peringkat keempat pada klasemen pembalap dengan 106 poin, hanya tertinggal 15 poin dari rider Suzuki X-Start, Joan Mir, yang ada di puncak. Alhasil, secara matematis ia masih punya kans besar untuk jadi juara. Topik tim order sudah mulai dibicarakan sejak seri Le Mans, Prancis, 2 pekan lalu, tapi kala itu para rider masih ragu karena penghujung musim masih jauh. Namun, topik itu memanas lagi, terutama usai Dovi dan Petrucci cekcok di kualifikasi seri Aragon akhir pekan lalu. Yang penting Ducati juara. Bagnaia pun menyatakan bahwa Ducati belum membicarakan strategi apapun demi menyokong Dovizioso jadi juara, namun ia telah menyatakan bersedia jika memang dimintai bantuan. Tak seorang pun dari Ducati telah bicara dengan saya soal tim order, ungkap juara dunia Moto2 2018 ini. Tapi jika harus membantu Dovi, saya akan melakukannya. Bagi saya tak masalah, karena saya rasa yang paling penting adalah melihat Ducati merebut gelar dunia. Dovi punya kans besar, hanya tertinggal 15 poin dari Joan, dan sangat penting baginya untuk mencoba. Jadi, jika ia butuh bantuan, saya jelas akan membantunya, lanjutnya. Ingin balas dendam di seri Teruel. Meski begitu, selama Ducati belum menurunkan tim order, Bagnaia mengaku akan fokus pada balapannya sendiri, terutama di seri Teruel yang juga akan digelar di Aragon akhir pekan nanti. Usai gagal finish akhir pekan lalu, Bagnaia ini balas dendam. Sebenarnya kami bekerja sangat baik pekan lalu. Bahkan saya kompetitif dalam balapan sebelum terjatuh. Jadi saya rasa kami punya pondasi yang baik dan saya yakin bakal tampil baik akhir pekan nanti. Saya cukup percaya diri, saya merasa oke, dan cuacanya nanti lebih hangat dan ini bakal membantu kami tutupnya. Jelang MotoGP Teruel 2020, Viñales rasakan peningkatan. Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Viñales, telah menyelesaikan rangkaian hari pertama MotoGP Teruel 2020. Setelah melakoni sesi latihan bebas 1 dan 2, Viñales pun merasa dirinya mengalami peningkatan.
Sekadar diketahui, gelaran MotoGP Teruel 2020 dilangsungkan di sirkuit yang sama dengan seri sebelumnya, yaitu Aragon. Pada MotoGP Aragon 2020, Viñales memulai balapan dari posisi kedua dan finish keempat. Sementara itu, di sesi latihan bebas 1 MotoGP Teruel 2020, Viñales hanya bisa menempati urutan ke-6. Secara posisi, hasil yang didapat Viñales ini tentunya lebih buruk. Akan tetapi, rider asal Spanyol itu tak berpikir demikian. Pasalnya, dalam sesi kali ini Viñales menguji lebih banyak hal yang tidak sempat ia lakukan pada akhir pekan lalu. Pengujian ini pun membuat Viñales mendapatkan gambaran yang lebih baik untuk balapan di akhir pekan nanti. Saya pikir latihan bebas 1 berjalan baik karena kami mencoba banyak hal dengan motor yang tidak dapat kami lakukan akhir pekan lalu. Ada sesuatu yang positif tentang perubahan ini pada motor kami, jelas Viñales, seperti dilansir dari Speedweek, Sabtu, tanggal 24 Oktober tahun 2020. Ini sangat penting karena kami akan membutuhkan ritme yang lebih baik dari lap 10 hingga 20 balapan. Saya pikir solusi baru dapat membantu kami menemukan 0,1 detik lebih cepat di trek, yang mana itu akan sangat bagus, lanjutnya. Viñales tentunya menyadari bahwa bukan hanya ia seorang yang mengalami peningkatan, namun juga lawan-lawannya. Meski begitu, ia tidak gentar untuk menghadapi persaingan di hari Minggu. Viñales sendiri masih ingin melakukan eksperimen terhadap setup motornya. Menurutnya, ini akan menjadi hal yang krusial. Begitupun dengan pemilihan ban yang sangat menentukan nasib balapan. Lawan kami pasti akan semakin kuat di setiap sesi, jadi kami harus terus berkembang. Secara keseluruhan, perasaannya sangat bagus. Sekarang saya ingin menjajal setup pada sesi berikutnya dengan ban yang tepat dan melaju banyak lap berturut-turut, jelas Viñales. Dovizioso dapat tawaran tetap balapan tahun depan. Andrea Dovizioso tak lagi membela Ducati musim depan. Rider berusia 34 tahun itu cerai dari pabrikan Italia tersebut, lantaran negosiasi perpanjangan kontrak tak menemui titik temu. Ducati menjadi tim pabrikan yang sudah mengantongi nama pebalapnya untuk musim depan. Tim yang berbasis di Borgo Panigale itu akan menduetkan Bagnaia dengan Jack Miller. Sedangkan Johan Zarco yang pada awalnya menjadi rival Bagnaia untuk promosi ke Ducati, akan hijrah ke Pramac. Dia dipasangkan dengan peraih gelar juara dunia Moto2 Jorge Martin di musim depan. Sedangkan Dovizioso, usai cerai dari Ducati, belum memiliki rencana B, namun ia masih menimbang, memilih tim mana yang akan dia bela pada musim 2021. Saya ingin terus balapan dan balapan, menjadi aktif. Saya punya beberapa tawaran untuk melanjutkan MotoGP pada 2021, kami harus membuat keputusan, ujar Dovizioso seperti dicuplik Motosan. Belum diketahui tim mana yang bakal menjadi pelabuhan Dovizioso terkait MotoGP 2021. Tapi jika ia mencari tim pabrikan, peluang paling memungkinkan adalah gabung Aprilia. Sebab saat ini satu posisi pebalap tim Aprilia sedang kosong menyusul kasus doping Andrea Iannone. Saat ini Bradley Smith menjadi rekan sementara Alex Espargaro menggantikan Iannone. CEO tim Aprilia, Rivola juga sudah membenarkan para petinggi perusahaan tertarik untuk merekrut Dovizioso. Punya Dovizioso di bursa transfer tapi tidak mencoba untuk bekerja sama adalah hal bodoh, ujar Rivola. Selain itu, rider 34 tahun itu kini dikaitkan menjadi calon pebalap penguji di Yamaha atau Suzuki. Simone Battistella, manajer Dovizioso, mengatakan jika kliennya tidak menutup kemungkinan melanjutkan kariernya sebagai pebalap penguji. Namun, dia menegaskan jika Dovi tidak akan bergabung sebagai test rider di Honda. Pabrikan mana yang saat ini buka? Meski begitu, Honda saat ini bukan pilihan nyata, kata Battistella kepada Speedweek soal peluang Andrea Dovizioso melanjutkan karir sebagai pebalap penguji.